sebagai data analis tuh aku menyadari bahwa pekerjaannya itu nggak template gitu. Oh, dan selalu berubah-ubah. Iya, selalu berubah-ubah, dan kita belajar setiap hari itu ada aja satu hal yang kita baru tahu. Halo warga bimbingan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi nih di sesi Deep Talk. Kali ini kalian bersama gue lagi ya, Ilham. Terus vote gue supaya gue jadi host di bimbing terus ya. Nah, di kali ini kita udah kedatangan tamu juga ya, pembicara juga dari salah satu alumni, tetap ya, salah satu alumni dari dibimbing.id juga. Beliau ini juga alumni bootcamp. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut seputar bagaimana perjalanan dia, bagaimana proses belajar dia di bootcamp, dan masih banyak lagi. Nah, langsung aja kita sambut. Ini ada Kak Tiara Fitriani. Selamat siang Kak Tiara. Nah, Kak Tiara, boleh dong kenalan terlebih dahulu kali ya, nama sama mungkin kemarin ikut bootcamp apa gitu ya, sama sekarang kesibukannya seperti apa. Oke, selamat siang semuanya. Halo semuanya. Siang, halo. Nama aku Tiara Fitriani. Oke. Biasa dipanggil Rara. Dipanggil Rara. Iya. Ada banget ya korelasinya. Boleh Kak Rara. Biar gampang. Tiara, Tiara tadi. Ya. Oke, Tiara, bukan Ara. Beda. Terus ikut dibimbing kelas data science batch 20. Wow, data science batch 20. Berarti itu tahun berapa Kak? Tahun 2022. 2023. Dan sekarang dibimbing sudah batch 40 data science. Udah 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Dan kita kedatangan salah satu senior sepuh ya. Masya Allah. Angkatan 20 data science. Nah, mungkin kita akan mengupas sedikit banyak, tapi lebih banyaknya ke experience di bekerja ya Kak Tiara. Karena sekarang yang kita dapat informasinya Kak Tiara sudah bekerja ya sekarang ya. Kerjanya di salah satu company besar di telekomunikasi ya, yang kartunya berwarna merah. Itu dia. Teman-teman pasti tahu lah ya, perusahaan apa gitu yang mungkin cukup besar juga ya, sudah salah satu company yang cukup besar di bagian telekomunikasi juga. Nah, Kak Tiara sekarang berarti sebagai apa dong kalau di perusahaan sekarang? Data analis. Oh, data analis. Oke, berarti relate ya dari bootcamp, terus juga pas kerja juga sebagai data analis dan data science ya, betul. Nah, kalau dari pekerjaan sekarang nih, kan Kak Tiara sudah sebagai data analis ya. Apakah itu memang menjadi mimpi Kak Tiara untuk bekerja as a data analis? Yes. Oh, dari sejak kapan? Sejak aku mulai kerja 2022. 2022. Oh, itu kerja sebagai apa waktu itu? Waktu itu aku ngurusin data finance sih. Oh, financial analyst berarti ya mungkin betul. ya. Itu hanya pakai toolsnya Excel kan. Okay. Seperti biasa lah di perusahaan pakai Excel. Cuman datanya cukup besar. Oh. Jadi di situ aku mikirnya tools apa yang bisa lebih memudahkan aku bekerja nih gitu. Oke. Dari situ aku searching ternyata ada data analis, data science itu. Dan itu bisa untuk ngolah data lebih mudah pakai tools tertentu. Tapi kan aku tidak ada basicnya. Apalagi aku career switcher. Jadi ini apa, langsung aku cari tahu dan aku pelajari gitu. Dari situ aku kayaknya aku pengen jadi ini nih. Oh, I see. Tapi kalau by definition nih Kak, kalau data analis itu sih mungkin buat teman-teman juga ya yang tertarik atau bahkan yang sudah tahu sebelumnya dan mungkin pengen lebih tahu dengan sederhana, sebenarnya data analis itu dia ngapain gitu? Apakah dia hanya ngedata atau ada something yang dia kerjakan atau seperti apa mungkin secara mudahnya? Secara mudahnya data analis itu kita mempelajari data sampai kita dapat poin penting dari data itu untuk bisnis. Oke. Jadi kita nyari insight-nya dari data itu ya. Jadi kita nge-explore nih data sebanyak itu tuh, kita cari tahu apa nih poin yang insight yang bisa kita dapat untuk kebutuhan bisnis gitu. Oke. Berarti beda ya data analis dengan maksudnya penggunaan Excel tuh itu basicnya aja. Tadi kan katanya bilang bahwa sebelumnya pakai Excel, ternyata merasa belum cukup. Berarti Excel itu bagian dari dasarnya data analis, betul ya? Excel tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan karena data yang mungkin diekspor dari data yang big data itu tetap formatnya kan CSV. Ya CSV betul. Ya, jadi kita tetap bisa tapi limit ya. Rows di Excel itu kan di Excel ya nggak bisa banyak. Untuk yang belum sampai limit itu bisa kita olah di Excel.
Oh, gitu. Tetap aja sih, oke. tetap berfungsi ya Excel. Oke. Dan di perusahaan sekarang biasanya pakai apa Kak? Kalau di data analisnya? Kita big datanya servernya SQL. Oh, SQL. Kalau Python? Python mungkin backendnya mereka Oh, backendnya yang pakai justru ya, dari data cuman analis untuk yang- data source kita basicnya kita servernya SQL sih. Oke, kalau SQL MySQL. tuh bisa dikatakan basicnya apa? Kalau mau belajar SQL gitu. Ada rumusnya kayak lo kalau statistika lebih enak nih misalkan, atau lo kalau jurusan ABCD, atau sebenarnya bisa aja semuanya gitu. Semua bisa. Aku jurusan pertanian. Oh, menarik sekali ya. Menarik sekali. Semua orang menurutku bisa belajar ya, siapapun. Ya, masing-masing kategori bisa dipelajari oleh semua Iya, lah ya kalau betul. SQL ya Iya. mungkin. Oke. Nah, dan sekarang tuh di perusahaan Katiara sekarang sebagai data analis gitu kan. Iya. Workload-nya gimana? Kayak mungkin kita ke belakang itu pernah ngebahas tentang workload digital marketing mungkin ya. Nah, kalau dari data analis ini sendiri nih Kak Tiara, bisa dikatakan sebenarnya data analis itu kerjanya memang harus sesuai dengan jam kerja, karena kan ada permintaan kayak gue mau insight ini tuh di hari besok udah selesai gitu kan misalkan. Nah, itu kayak gimana kalau workloadnya? Apakah memang sepadat itu atau ya biasa aja sebenarnya? Sepadat itu sih. Sepadat itu ya data analis? Iya, maksudnya sebagai data analis tuh aku menyadari bahwa pekerjaannya itu nggak template gitu. Oh, dan selalu berubah. Iya, selalu berubah-ubah, dan kita belajar setiap hari itu ada aja satu hal yang kita baru tahu. Oh ya, kayak contohnya Ya. kayak gimana? Kalau data analis? Contohnya data yang diminta untuk di-provide misalkan ada satu user misalkan minta data ke kita, itu akan berbeda dengan data sebelumnya. Belum tentu data itu sama. Oke, berarti itu kaitannya sama domain knowledge, betul? Domain knowledge. Iya. Kemudian kebetulan di perusahaanku mungkin aku masuk juga ke data engineer ya. Oh iya, provide iya, data iya, gitu iya, ya. Jadi bagaimana workflow data dari BI ke database kita di divisi atau Oke. di departemen gitu. Datanya sebanyak apa Kak? Kira-kira Sebanyak row-nya? Sebanyak itu? 10.000 lebih 10.000 apa nih? data? Lebih. Kayaknya aku nggak bisa ngitung sih. Wow, Itu berarti banyak banget ya. banyak banget. Iya, iya, dan SQL sangat menolong ya. Sangat menolong. Dan Excel udah nggak sanggup kayaknya. Betul. Nah. Karena kalau nggak salah rows di Excel itu 1.040.000-an. 1.040.000-an. Oke. Itu nggak cukup sih. Nggak cukup. Oke. Berarti buat teman-teman yang suka Excel, jangan-jangan juga untuk lebih expertnya itu bisa naik level ke data analis gitu Ya, ya. kalau misalkan punya passion ya. Oke, oke. Karena memang nggak semudah itu sih memang belajarnya, dan Oke. memang kita harus, kalau misalkan memang diniatkan oh iya pengen nih jadi data analis, itu memang butuh keberanian sih. Keberanian, dan menurut aku grit sih penting banget sih. Grit itu apa maksudnya? Grit itu kita mau dan kayak yuk bisa yuk gitu, kayak ketekunan kita lah untuk itu. Oke, Jadi, oke. Tapi cocok untuk pemula menurut Kak Tiara. Cocok. Kalau Cocok misalkan ya? memang passionnya di situ, terus mau belajar nih Mm-mm. dari Excel, kemudian query-query basic gitu, Oke. bisa. Dan itu nggak painful ke coding juga kan? Nggak terlalu ke coding juga kan kalau Nggak. data analis ya? Enggak, Berarti cocok buat teman-teman yang nggak suka ngoding juga iya gitu. bisa. Nah, kalau istilah data ini kan banyak banget ya Kak Tiara. Iya. Ada data entry, ada data science, ada data analis, ada data apa segala macam lah, banyak lah kan. Nah, mungkin kita ambil contoh yang familiar aja deh gitu kan, yang mungkin orang-orang lebih banyak tahu. Kalau data science dibandingkan dengan data analis gitu, itu sebenarnya dua role yang berbeda atau itu sebenarnya mirip-mirip atau sama gitu? Mirip-mirip tapi beda ya. Mirip-mirip tapi beda ya. Berarti kayak gue sama Nicholas Saputra ya. Gimana mirip-mirip gimana? Kalau menurutku ya, data analis itu benar-benar pure kita dapat data nih, kita nganalisa data, Oke. kemudian kita dapat insight, kita visualisasikan sampai si end user kita tuh paham nih. Oke, Insight-nya apa itu dari analis data. ya, data Itu analis. analis. Berarti ada dashboarding juga kan di situ. Ada, Oke. betul. Kalau data science Mhm. hampir mirip sih sebenarnya ya, cuman mungkin data science itu bisa menciptakan kemudahan untuk kita nganalisanya itu gitu. Oke, machine learning tadi ya Machine kan, learning, mesinnya. gitu, AI dan Iya, lain-lain. iya, iya. gitu. Jadi Oke. dia lebih deep lagi lah. Oke, Kalau apa tadi satu lagi, data engineer. data engineer. Data engineer itu workflow datanya gitu. Jadi kita punya data source big data nih. Heeh. Gimana caranya dia sampai
ke kebutuhan kita, tabel data kita. Oke. Kita harus ada namanya extract, load, ETL. Oh, Extract, ETL. Oke. transform dan load gitu. Nah, itu caranya mungkin itu data engineer. Oh, oke. Jadi Kebutuhan datanya apa, dia yang provide. sebenarnya beda ya Beda. tiga itu. Wow. Cuman mirip. Iya. Dan kalau di perusahaan Katiara sekarang itu apakah itu people-nya beda yang handle atau sama? Untuk di departemenku Iya, sama. sama. Ya. Mantap. Jadi ini ya maksudnya ya di kondisi seperti itu kan berarti kita memang harus improve dan adaptasi. Iya, gitu betul, kan, harus di era improve. sekarang. Dan harusnya sih itu ilmu baru ya. Jadi Iya. kita jadi lebih luas lagi pengetahuannya Iya, iya. kan. Jadi yang tadinya cuma analisa doang, terus sekarang jadi tahu untuk bikin tabel kayak gini tuh datanya dari mana, prosesnya seperti apa, itu jadi tahu gitu. Oke. Sekarang gue mau membahas seputar AI nih ya kan. Karena data AI. analis mungkin salah satu role yang menurut gue kayaknya terbantu banget dengan AI. Betul. Gitu kan. Nah kalau dari Katiara sendiri day by day-nya waktu kerja gitu kan as a data analis itu apakah memang bersama dengan teman yang bernama AI ini atau gimana? Ya, AI sangat membantu. Sangat membantu ya. Jadi kayak partner kerja sih. Jadi kan kalau misalkan kerja itu mungkin kalau knowledge tentang internal perusahaan kita tanya ke partner kerja gitu Oke. ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang mungkin kita kesulitan, query-nya kok error atau apa gitu kan, nggak mungkin kita ini errornya kenapa, ini error Iya, kenapa iya. gitu. Kita bisa dapat bantuan dari AI itu sih. Oke. Iya, itu sangat membantu sih. Biasanya apa yang Kak Tiara coba coba libatkan AI ini yang paling sering deh? Paling sering yang paling terkenal ChatGPT ya. Oh iya, maksudnya dalam artian konteks gue butuh bantuan AI nih gitu. Oh, nah itu biasanya di situasi apa yang dicari gitu biasanya? Oke, biasanya error-error yang kita kan scripting atau query itu kan nggak sedikit gitu ya, panjang gitu. Kadang untuk nemuin ini errornya tuh sebelah mana. Oh, langsung generate image, kirimin, Iya, tanya mana yang error nih. Mana error gitu. Ya, jadi itu lebih mudah kan, lebih mempercepat waktu langsung juga, lebih dapat efisien. jawabannya ya gitu. Nah, gue penasaran nih sama Kak Tiara ya tentang bagaimana implementasi mungkin di tools data analis gitu ya yang mungkin Kak Tiara sudah lakukan. Ya teman-teman, ini mungkin kita sudah masuk di sesi di mana nanti Kak Tiara akan mempraktekkan sedikit basic ya mungkin basic ya. Aja. Day by day atau kerjanya Kak Tiara as a data analyst di salah satu perusahaan telekomunikasi ya. Nah ini kita lihat teman-teman juga mungkin nanti editor tolong ya nanti di layar di sini nanti disediakan juga. Oke, mulai Kak Tiara boleh kita mulai. Biasa aku pakai tools The Beaver atau banyak sih sebenarnya toolsnya Beaver ya, okay. Untuk kita connect ke database kita gitu. Oke. Ya biasanya perusahaan itu kan punya database, ada hostnya apa, nama databasenya apa gitu-gitu. Kita login. Oke. Nah kita bisa pakai tools apa aja yang menunjang proses query gitu. Oke. Nah ini aku contohnya pakai The Beaver. Oke. Kita pakai tabel dummy yang ada di The Beaver-nya aja ya. Boleh. Ya di sini ini kan database-nya nih. Di sini ada tabel-tabelnya, ada album, artis dan lain-lain. Ini kita bisa buka tabelnya dengan klik 2 di sini. Sorry. Oh ini udah kebuka sih. Aduh loading. Oke. Nah ini isi dari tabel album sendiri, ada album ID, title, artis, ID, kolom dan lain-lain nih samping-sampingnya. Terus ada yang bawahnya ini ada tabel artis. Aku buka. Nah di tabel artis ini ada artis ID sama name. Oke. Gitu. Nah biasanya untuk memunculkan misalkan kita pengen munculin isi dari si tabel album ini. Nah kita bisa pakai misalkan query biasa sih kayak select. Oh pakai select ya. Select bintang from. Nah kita bisa. Nah ini sebenarnya udah auto ya dia dari toolsnya muncul tabel-tabel apa aja yang mau kita pilih gitu. Oke. Select bintang dari album ini apa, baru enter. Nah enter di sini enter kita. Nah ini langsung di album ini ada album ID, ada title, ada artis ID gitu. Itu tuh menampilkan di tabel itu ada apa aja gitu ya. Betul. Kita juga bisa misalkan mau nampilin kolom tertentu. Nah di selectnya ini kita sebutin
kolom apa yang mau kita ambil gitu, Oke. yang mau kita tampilin. Ini biasanya, nah karena misalkan yang di formnya ini kita udah tahu nih tabel apa yang dipakai, biasanya dia udah muncul sendiri sih kolom-kolomnya. Nah ini kolom-kolomnya, Oke. ada album, ada apa bawah-bawahnya gitu. Gitu. Terus biasanya kalau di perusahaan itu yang dipakai selain select bintang itu biasanya ada join, Oke. agregasi, kemudian kondisi-kondisi filterisasi Oke. gitu, kayak where apa Oke, misalkan. kalau what if gitu dipakai enggak ya? Jarang sih. Jarang ya, itu lebih ke Iya. data science sih sebenarnya. Iya, jarang Else, sih. if else segala macam Kalau gitu. itu dipakai. Oh, kalau itu dipakai ya? condition, iya, Oh. condition dipakai Oke. gitu. Mungkin karena ini data dummy ya, jadi Iya, betul. agak ini. Oke, Itu jadi sih emang day paling. by day-nya untuk kurang lebih seperti itu ya, Kak Iya, Tiara. ini bisa di-join dengan ini kan ada key kolomnya, misalkan ada yang sama nih album ID gitu ya. Nah, album ID sama. Kita bisa misalkan contoh select bintang dari album, left join, Oke. tadi tabel artis. Nah ini di kolom yang sama, where on, ini kita pakai B contoh. Oh, itu buat naruhnya ya. Betul, sama dengan yang album ID-nya sama. Oh sorry, artis ID. Artis berarti. ID, Nah, iya. Iya harusnya ada artis ID. Nah ini gini-gini aja sih paling yang Oh, basic-basic. Gini aja. Tapi pusing ya. Ini basic ya, Kak Tiara ya. Iya basic. Ini basic yang memang dipakai terus setiap hari sih. Oke, berarti select sama join mungkin yang paling sering Join, kita pakai. group by, ya. conditional, Conditional, kayak where else apa, if, else iya. if, ya betul. Oke. Kayak gitu sih. Oke, sip. Thank you so much ya, Kak Tiara. Jadi begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin basic aja udah pusing gitu kan. Wah, tapi belum tentu itu nggak passion gitu ya, atau Iya. mungkin memang belum tahu aja. Buat teman-teman yang pasti kalau beberapa ada yang suka Excel mungkin ya, suka perdataan, perhitungan, mungkin itu juga salah satu sinyal bahwa jangan-jangan data analis adalah role yang tepat juga buat teman-teman, selain dari memang pekerjaan-pekerjaan yang menjadi relevansi perkuliahan teman-teman kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Tiara atas mungkin simulasi ya day by day yang Simulasi, dikerjain ya. oleh Kak Tiara. Nah, kita lanjut untuk tanya jawab. Aku ada beberapa hal yang mungkin membuat aku penasaran nih, Oke. Kak Tiara ya. Ini kenapa kadang tuh? gue, kadang aku ya, kadang nggak konsisten gitu. Nah, jadi selama ini kan Kak Tiara ikut bootcampnya kan data science, Data ya science, kemarin. iya betul. Nah, terus akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja di data analis gitu ya. Nah, menurut Kak Tiara itu data science yang ada di bootcamp itu apakah punya relevansinya juga dengan data analis? Karena kan memang sekarang bootcamp di BIM juga sudah terpisah ya, mempunyai bootcamp tersendiri di data analis. Menurut Kak Tiara gimana? Karena saat itu belum ada ya. data Saat itu analis. belum ada. Iya, Ya, jadi betul. aku ambil data science dan cukup membantu karena memang masalahnya ngubek-ngubek data sih sebenarnya Iya. sama aja ya. Mhm. Jadi masih relevan sih. Cuman kalau sekarang kita fokusnya ke data analis, lebih baik ya ambil data analis sih. Ambil data Fokus, analisnya iya, aja ya. fokus aja gitu. Oke, sip. Nah, Kak Tiara sekarang kan sudah bekerja ya di salah satu perusahaan telekomunikasi ya yang cukup besar dengan kartu berwarna merah. Itu kenapa sih harus banyak banget? Kenapa? Iya. Nah, di dalam tim Kak Tiara ada berapa orang? Timku 4 orang. 4 dengan orang. manajer ya. Oh, dengan manajer berarti ya. Sudah berapa lama berarti Kak Tiara? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya berarti Hampir 2 di tahun. perusahaan telekomunikasi itu ya. Iya. Untuk implementasi dari hasil belajar bootcamp dengan project beneran real kali ini ya di kerjaan. Itu sebenarnya gimana impactnya? Luar biasa sih sebenarnya itu. Wah, bohong ini. Enggak benar-benar Oh, bener karena ya? karena aku benar-benar zero knowledge sebelumnya kan. Oke. Nggak Karena ada. jurusan agribisnis Iya betul, ya kan. agribisnis, pertanian, nggak ngubek-ngubek data kayak gini Iya, gitu iya, kan. iya, ngubek-ngubek tanah sebelumnya kan. Iya, betul. Ini kan ngubek-ngubek data. Data. Nah, kan. Iya, itu cukup sangat membantu bagi aku ya. Mhm. Yang dan mungkin teman-teman di luar yang career switcher juga, bootcamp itu salah satu langkah awal yang memang cukup
akan sangat membantu. Oke. Gitu. Jadi diawali dengan bootcamp ini, jadi aku bisa melangkah selanjutnya nih apa gitu, kayak Oke. gimana, dan punya bekal lah ya. Oke, tapi data analis itu masih oke nggak Kak untuk future job mungkin ya, kita bisa bilang apakah dia sudah tidak seseksi dulu untuk role ini gitu kan, atau sebenarnya malah sangat dibutuhkan di sana, karena kan pasti Katiara tahu dong, karena kan as pemain juga kan di data analis gitu kan. Menurutku makin sangat dibutuhkan sih. Makin sangat dibutuhkan Iya, justru. karena semua lini bisnis itu kalau misalkan nggak mungkin nggak punya data. Ya kan? Bener sih, bener ya. Iya. Iya, setiap pemain pasti punya data ya. Betul. Dan Oke. untuk menyimpulkan sesuatu, dapat insight itu kan kita pelajari data gitu. Iya, Iya. pasti punya data, tapi belum tentu punya gaji yang cukup. Tapi nggak semua orang bisa dapat Iya, bisa iya. paham gitu ya, Bener, untuk dapetin bener. insight-nya tuh gimana caranya dan lain-lain. Iya, gitu. iya, oke. Jadi mungkin itu adalah data analis salah satu future job juga ya, Iya. yang masih terus seksi gitu ya untuk kalangan atau di era sekarang yang sudah tergempur dengan AI ya, Katiara ya. Oke, mungkin terakhir nih Katiara ya di sesi kali ini, gue mau tanya seputar tips gitu ya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi data analis gitu kan. Apa saja yang mungkin harus disiapkan, karena kan mungkin banyak orang yang bernasib sama kayak Tiara waktu sebelum join bootcamp, betul. yang mungkin jurusannya entah hukum lah atau ilmu komunikasi gitu kan. Nah, mungkin itu kan hal yang tidak mudah ya untuk pindah, bahkan meyakinkan diri sendiri juga sulit banget sebelum Iya, terjun. Nah, betul. mungkin dari Kak Tiara ada kiat-kiat nggak sampai akhirnya berani untuk switch gitu ya bahasanya mungkin. Memang butuh niat yang sangat besar ya. Karena tidak semudah itu sih, memang karena kita nggak punya background yang, kalau dilihat teman-teman yang lain mungkin kayak udah basicnya IT gitu ya. Iya, lebih mudah lah ya. Lebih mudah, terus basicnya mungkin matematika, statistika gitu. Dan kita sebagai pendatang nih benar-benar nol gitu, untuk memutuskan mau ini dan belajar dari awal itu memang butuh keberanian. Yang pertama harus berani, terus niatnya juga harus besar dan konsisten. Oke. Menurutku konsisten, karena kalau di awal doang beraninya tapi tidak konsisten percuma. Oke, tapi berarti balik lagi kepada diri sendiri dulu ya. Apakah Iya, betul. kalau emang mau pindah atau mau switch atau mau menjadi apapun itu ya harus meminta komitmen diri sendiri dulu gitu Betul, ya Kak harus Tiara. komitmen dulu sama diri sendiri, benar-benar yang mau belajar, karena nggak mudah ya belajar dari nol itu, benar-benar butuh niatnya benar-benar harus niat banget gitu. Niat banget karena ya. belajarnya mungkin sebelum bootcamp belajar sendiri gitu Oh ya. iya benar sih. Kalau Sambil menunggu kelasnya sambil mulai menunggu, ya. iya, atau mungkin ada yang terkendala belum ada biayanya untuk ikut bootcamp. Betul, Kan betul. banyak ya case-nya di luar. Kalau Kak Tiara case-nya kayak gimana waktu bootcamp kemarin? Waktu bootcamp aku sebelum ikut bootcamp yang memang long term, Iya, yang 6 bulan kan iya. aku ikut, itu aku short course dulu Oke. yang memang gratis. Oke. Saat itu kan banyak sih sebenarnya ya di internet. Dan itu posisinya bekerja. Aku memutuskan resign untuk fokus belajar. Nah, itu butuh keberanian dong. Wow. Wow, agak ini ya, agak ngeri ya berarti ya. Iya, saat itu. Komitmen besar banget loh itu Kak Tiara. Iya, betul. Karena aku merasa karena memang dari nol banget gitu ya. Jadi butuh belajar, benar-benar belajar gitu. Oke, berarti resign dari pekerjaan saat itu. Ya. Untuk ikut bootcamp di Bimbi. Iya, untuk belajar sih, nggak harus, maksudnya aku Nggak belum ngetok-ngetok ke bootcamp. iya, belum tahu ya Iya. akan ikut bootcamp atau apa. Oh, justru waktu itu Justru belum tahu. Cuman aku mau belajar. Mau belajar dulu, fokus. Belajar. Iya, betul. Mungkin bahasa kerennya sekarang tuh career break mungkin ya. Career break, betul. Iya, tapi tetap self improve gitu kan. Iya, betul banget. Dan salah satunya kebetulan bertemu dengan di Di Bimbing Bimbing. yang menjadi media belajarnya Belajar, Kak Tiara iya. juga ya saat itu. Wow, kenapa harus resign? Kenapa nggak di Sambi aja? Karena pekerjaannya saat itu nggak memungkinkan untuk aku belajar fokus. Oke. Kan waktunya habis untuk kerja ya. Malam Masih. pun kadang masih harus ada yang diselesaikan gitu. Ya. Jadi nggak bisa fokus. Dan aku butuh lebih fokus gitu. Oke. Dan Jadi akhirnya nggak memilih bisa. untuk Akhirnya resign memutuskan sekarang. resign. Oke. Dan proses belajar di Bimbing juga nggak sebentar ya. Berarti Sebentar. tuh Kak Tiara 5-6 bulan lah. berarti bener-bener nggak kerja selama proses bootcamp selama Iya, kurang lebih 1 tahun ya berarti ya. Kurang lebih 1 tahun. Kalau kita memang genepin career ya. break, iya. Oh, aku berarti- targetkan progresnya 1 tahun. Komitmennya cukup tinggi ya teman-teman ya sampai resign. Dan apa kira-kira yang bisa
Kak Tiara dapatkan? Mungkin kalau kita simpulkan dalam satu kata, dibimbing itu waktu ikut bootcamp gimana? Langkah awal mungkin. Itu 2 kata ya. 2 kata, langkah awal ya berarti. Iya. Menjadi apa ya? Menjadi pembuka ya Kak Tiara, iya, dari betul. awalnya memang mungkin mau fokus belajar sampai akhirnya bertemu, dan data analis juga adalah salah satu karir impiannya Kak Tiara ya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua pasti ada jalannya ya Kak Tiara Iya, ya. betul. Tinggal nanti teman-teman memantapkan diri, dan mungkin ada cara berkorban yang lain versi teman-teman gitu ya. Ada yang resign, situasinya berbeda-beda ya. pasti ada yang memang harus A B C D gitu ya. Jadi nggak harus seperti Kak Tiara, tapi kalian pasti punya versinya masing-masing. Betul. Oke, thank you so much buat teman-teman warga bimbingan yang sudah mengikuti sesi podcast Deep Talk pada sesi kali ini ya. Terima kasih banyak. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar bootcamp data analis juga bisa langsung menghubungi. Di deskripsi juga kita sudah sediakan, nanti teman-teman bisa konsultasi juga secara gratis. Jangan lupa follow like, comment, dan subscribe buat teman-teman semua, dan jangan lupa vote buat terus untuk bisa menjadi host di sesi Deep Talk di bimbing.id kali ini. Sampai jumpa warga bimbingan, selamat siang, bye bye. Terima kasih.